Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat AHA yang berbahagia, tidak terasa kita telah melewati setengah dari bulan Ramadan di tahun ini. Sederet aktivitas telah berubah setiap harinya. Namun terkadang kita lalai memperhatikan anak-anak selama Ramadan. Padahal Ramadan adalah momen berharga yang tepat untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang ibadah wajib maupun sunnah, serta amalan-amalan yang dapat mendekatkan mereka kepada Sang Kholik. Banyak kita jumpai orang tua yang mengasuh anaknya dengan selalu memberikan sejumlah nasihat, misalnya mereka hendaklah banyak beribadah, rajinlah berpuasa, sholatlah berjamaah di masjid, bla 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 dan lain sebagainya. Seakan-akan anak diberondong dengan beberapa nasihat mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Tidak ada yang salah dengan nasihat yang baik. Namun menghadapi anak zaman now yang dekat dengan teknologi dan perkembangan zaman yang cepat, itu berbeda dengan waktu kita masih kecil. Di era modern seperti sekarang, tentu orang tua menghadapi berbagai tantangan tersendiri. Bagaimana cara mendidik anak dengan baik, menjadi pribadi yang lebih baik dan berpengetahuan yang luas. Sahabat AHA rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mendidik anak di zaman now dari keistimewaan Ramadan. Yang pertama, menjadikan diri kita sahabat bagi mereka. Orang tua perlu mendekatkan diri kepada anak-anak. Jangan menjaga jarak dan khawatir akan sikap tidak sopan bila dekat dengan anak kita. Ingatlah sahabat AHA, anak zaman sekarang memiliki pengetahuan yang luas. Mereka dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Apa yang mereka lihat akan lebih mengena di hati dibandingkan dengan apa yang mereka dengar. Pepatah Arab mengatakan, lisanul hali afsahu mil lisanil maqal. Contoh perbuatan lebih baik daripada perkataan. Maka jadilah orang tua dan sahabat yang baik bagi anak-anak. Jangan hanya menyuruh dan menunjuk mereka, namun ajaklah mereka untuk tadarus bersama, ajaklah mereka untuk sholat tarawih di masjid. Itu akan lebih mengena di hati anak-anak kita. Yang kedua, hindari paksaan dan berilah pilihan kepada anak-anak. Aturan yang baik adalah aturan yang kita sepakati dengan anak. Orang tua dan anak sudah berkompromi dan pastikan anak mengerti akan aturan tersebut. Tidak akan ada gunanya jika anak tidak mengerti dengan aturan yang telah disepakati. Anak zaman sekarang cenderung lebih keras kepala. Maka jangan memaksakan kehendak kita kepada mereka. Karena secara mental anak-anak zaman sekarang selain keras kepala, mereka cenderung mudah down. Langkah terbaik adalah dengan memberikan pilihan. Misalkan, jangan paksakan kehendak kita kepada anak-anak kecil kelas 1 SD untuk berpuasa penuh 1 bulan Ramadan. Dalam hal ini kita harus bersifat fleksibel. Lihatlah kondisinya, bagaimana kesehatannya, memungkinkan apa tidak untuk berpuasa. Jika anak tidak mungkin untuk berpuasa penuh, maka beritahulah opsi-opsi kepada mereka. Opsi A maupun opsi B, memilih puasa penuh ataupun hanya setengah hari. Namun jangan stop sampai di sini. Jelaskan pula kepada mereka resiko-resiko saat memilih opsi tersebut.
Yang ketiga, manfaatkan media modern. Lingkungan dan media berpengaruh besar untuk perkembangan anak. Kesibukan kita mulai dari pagi hingga malam. Namun kita harus menyempatkan sedikit waktu untuk anak kita. Setidaknya hanya sekedar untuk bermain, menonton TV, bahkan melihat HP. Saya yakin anak di zaman sekarang tidak akan terlepas dari benda yang namanya HP. Betul sahabat AHA? Lepas dari yang namanya HP, anak-anak harus lebih dekat dengan kita. Karena kewajiban kita lah untuk mengontrol dan mengenalkan tontonan yang layak bagi anak-anak kita mulai sejak dini. Ajaklah waktu ruang di Ramadan mereka untuk mendengarkan syair-syair Islami, melihat-lihat kisah tauladan di televisi, mendengarkan doa-doa sehari-hari, maupun melihat misik Ramadan dari Al-Hidayah sebelum berbuka puasa. Tips yang keempat, arahkan anak untuk berkomunikasi di dunia nyata. Meskipun banyak anak usia SD yang sudah memiliki media sosial dan memiliki follower beratus-ratus ribu, namun bukan berarti mereka pandai bersosialisasi dengan baik. Inilah tugas orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya untuk bersosialisasi yang baik dalam dunia nyata, yaitu dengan mengajak mereka bersilaturahmi kepada sanak saudara. Hal ini bisa kita lakukan jika nanti Ramadan telah tiba. Waktu Ramadan bukanlah hanya untuk bersenang-senang saja, namun waktu Ramadan juga untuk bersilaturahmi dan untuk memperoleh pahala yang baik. Serta dalam hal itu tidak menutup kemungkinan anak bisa belajar secara langsung mengenal dunia nyata. Yang kelima, arahkan anak agar berkembang sesuai passion, keinginannya. Beberapa orang tua merasa khawatir saat anak mereka tidak mencapai akademik yang baik. Karena kekhawatiran orang tua tersebut, maka anak diminta untuk belajar, dan terus belajar. Terkadang sampai mengantarkan anak untuk bimbingan ke sana kemari, mulai dari pulang sekolah hingga larut malam. Hal itu kurang baik sahabat AHA. Karena jika kita melakukan seperti itu, sama artinya kita telah memforsir anak, menghilangkan masa anak yang berbahagia, menghilangkan masa bermain mereka. Sahabat AHA, perlu kita ketahui, setiap anak memiliki perbedaan, kemampuan, dan keterampilan yang berbeda. Siapa tahu walaupun ia kurang dalam hal akademik, namun ia memiliki suara yang merdu, memiliki keterampilan yang dapat menciptakan karya seni yang luar biasa. Sebagai orang tua, hendaklah kita menghargai semua proses yang telah dicapai anak dan memberikan dukungan penuh atas kemampuan yang dimilikinya, agar anak berkembang dengan sehat. Dan yang terpenting adalah senang dunia dan akhirat. Bukankah itu yang diharapkan oleh semua orang tua di dunia ini? Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat AHA semuanya. Sekolah di Al-Hidayah, insya Allah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.